Selamat sahabat, Shabbat Shalom, Jemaat Tumoto Imperium Jakarta. Saya harus berterima kasih kepada Tuhan karena jemaat mengundang saya untuk belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya judulkan pada sahabat ini, yaitu Bitter into Sweet. Dari pahit menjadi manis. Saya mau mengajak kepada saudara-saudara kepada cerita yang sudah sangat umum bagi kita, yaitu tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kemudian menyeberangi Laut Merah, dan sesudah menyeberangi Laut Merah, mereka menghadapi kepahitan. Dalam hari ini, minum air pahit. Sekilas saya bawa pemikiran Anda kepada perjalanan bangsa Israel yang seperti di peta ini. Ini adalah peta yang digambar oleh Ron Wyatt. Siapakah Ron Wyatt itu? Dia adalah seorang Advent yang menemukan bahwa Gunung Sinai yang sebenarnya bukan berada di Mesir, tetapi berada di Midian, yang notabene Midian adalah Arabia, Saudi Arabia bagian utara. Jadi disinilah tempat penyeberangan itu. Yang kalau saudara lihat di peta itu ada bulat di sebelah kiri itu Nuweiba namanya. Dari situ bangsa Israel bisa menyeberang ke Saudi Arabia. Banyak lokasi yang sudah diteliti. Ini yang paling cocok karena Nuweiba itu adalah satu dataran yang rata, yang panjangnya kira-kira 7 km, lebarnya 4 km. Bisa menampung sejumlah bangsa Israel kurang lebih hampir 2 juta orang. Jadi dicari-cari di tepi-tepi laut di daerah Semenanjung Sinai sekarang ini tidak ada yang seluas itu. Dan lebih hebat lagi, di penyeberangan di bawah laut itu ternyata lautnya tidak dalam. Tidak dalam seperti tempat lain. Tempat lain ada yang ribuan meter. Jadi tidak mungkin mereka menyeberang itu seperti lembah atau gunung yang ribuan meter. Di Nuweiba dia temukan tiang ini. Pertama mereka tidak tahu apa artinya ini karena ada tulisan di situ yang tulisan ini bukan tulisan aslinya, ini tulisan Arab. Tapi pertama kali Ron Wyatt temukan itu tidak tahu apa artinya, tetapi dia sudah ambil asumsi di sinilah tempat penyeberangannya. Kemudian dia menyeberang ke Saudi Arabia. Tiba di Saudi Arabia dia dapat tiang yang sama, mirip seperti ini. Dan lucunya atau menariknya yaitu di bawah tulisan itu sesudah dipelajari dia ada tertulis di situ yaitu Mesir, Salomo, Edom, kematian, Firaun, Musa, dan Yahweh. Diambil kesimpulan sesudah diteliti bahwa tiang dua ini, satu di Mesir, satu di Saudi Arabia Utara, dibangun oleh Salomo untuk memperingati penyeberangan bangsa Israel. Dan Ron Wyatt ini sudah meninggal, dan dia mendirikan satu museum yang dinamakan Wyatt Archaeological Museum. Museum ini terletak di Tennessee. Ya, kalau kebetulan Anda suka selidiki tentang Wyatt Archaeological Museum ini, banyak termuat di internet. Saya ingin membawakan saudara kepada peristiwa mereka menyeberang Laut Merah itu, dan mereka masuk di laut yang kering seperti berjalan di lembah dan bukit-bukit. Kita lihat film ini. Now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people, and they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" So he made ready his chariot and took his people with him. Also he took 600 choice chariots, and all the chariots of Egypt with captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness.
So the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them camping by the sea beside Pi-hahiroth, Jadi Firaun or Baal-zebub. mengejar bangsa When Israel Pharaoh drew near, the children of dengan Israel tentara. lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid. The children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Alkitab Moses, mencatat bahwa jumlah bangsa Israel ada kurang lebih 600.000 laki-laki yang dewasa. Walaupun mungkin film ini tidak bisa menggambarkan semuanya, paling kurang kita mendapat gambaran bagaimana jumlah orang yang keluar dari Mesir. and Moses said to the people, Do not be afraid. Stand still and see the salvation Mereka of the bersungut, Lord, which he will accomplish mengatakan for kepada today. Musa, apakah di Mesir tidak cukup kubur sehingga kau mengantar kami ke tempat ini untuk mati tenggelam? And the Lord said to Moses, Why do you cry Tapi to kita me? tahu Tell bangsa the Mesir children of Israel to go dihalang forward, oleh Tuhan but dengan lift up tiang your awan rod itu, and stretch out your hand sehingga over the mereka sea and berhenti divide it. seolah-olah The sudah children of gelap. Israel shall go on dry ground through Sudah the midst malam. of the sea. I indeed will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So I will gain honor over Pharaoh and over all his army, Tiang yang his sama chariots and his horsemen. Then the Egyptians shall know Di that sebelah I am bangsa the Israel Lord, when I berupa have api gained sehingga honor for memberikan myself terang over pada Pharaoh, mereka his chariots and malam his hari horsemen. ini, And the dan angel of di God sebelah went bangsa before Mesir the camp of dia Israel, menjadi moved gelap and went dan behind menjadi them. gelap Pillar of gulita. cloud went from before Jadi them pada and malam stood hari with them. mereka So it came dituntun between the camp oleh of the tiang ini. Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land. The waters were divided. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Di penyeberangan Laut Merah ini didapati bahwa di situ tidak terlalu dalam. Hanya paling dalam di situ sekitar 40 meter. Sedangkan di sebelahnya ratusan, bahkan sampai 800 meter. Now it came Suatu to pass demonstrasi that the Lord looked down kuasa on the Allah army of the Egyptians yang ditunjukkan through the kepada pillar of bangsa fire, Israel. and he troubled the Sebelumnya army. mereka telah And he took menyaksikan off their chariot wheels, so that kuasa they drove Tuhan them with difficulty. menyelamatkan And the mereka Egyptians dari said, tanah Mesir dengan 10 tulah yang dijatuhkan kepada Firaun dan bangsa The Mesir. Lord said to Moses, Stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians, Sekarang on their mereka chariots, mengejar. and on their horsemen. And Moses stretched out his hand over the sea. When the morning appeared, the sea returned to its full depth, while the Egyptians were fleeing into it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all Jadi the army of semalam-malaman Pharaoh bangsa that came Israel to the sea. menyeberangi Laut Merah ini yang jaraknya kurang lebih 40 km. Kita sudah tahu cerita ini, bagaimana akhirnya mereka, bangsa Israel, bisa menyeberang ke Midian, daerah Midian atau Saudi Arabia Utara, dan semua bangsa Mesir dengan Firaunnya tewas. Sekarang ini
Banyak penyelam sudah mulai menyelidik dari itu dan mereka dapati ada bekas-bekas sisa kereta perang dari Firaun. Kita lanjut. Sesudah mereka diseberangkan oleh Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Taberau atau Laut Merah itu, yang kenyataannya yaitu Teluk Akaba. Teluk Akaba juga masih bagian daripada Laut Merah, Laut Taberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Berapa lama? 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Dan sesudah mereka dapat air, tiba di Mara, mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu apa yang harus diperbuat? Bangsa Israel datang lagi bersungut-sungut kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu ini dalam terjemahan bahasa Inggris tree. Jadi bisa diterjemahkan kayu saja, sepotong kayu bisa juga ditambahkan pohon. Jadi saya kasih 2 gambar di situ. Musa melemparkan kayu atau pohon kecil itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Sebelum menyeberang juga mereka bersungut-sungut terus menerus. Saya pikir-pikir, kok bisa orang yang baru menyaksikan mujizat yang luar biasa baru 3 hari bersungut? Pikirannya di mana? Tetapi kalau saya mau terjemahkan ini atau tafsir, kita lihat bahwa di dalam Wahyu 17:15 dikatakan bahwa air itu adalah simbol orang. Jadi air yang pahit adalah orang yang pahit, orang yang sudah mengalami kepahitan. Jadi wajar saja bangsa Israel ini yang sudah 400 tahun dijajah, diperbudak oleh bangsa Israel, wajar saja mereka mendapat kepahitan hidup yang luar biasa, penderitaan. Jadi sedikit-sedikit mereka mengeluh. Dan baru 3 hari saja mereka berjalan melalui sesudah peristiwa penyeberangan di Laut Merah itu, mereka mengeluh. Di sini kita melihat bahwa manusia itu, kalau memang dia pahit, dia mengeluarkan pahit. Jadi kalau dia mengalami kehidupan yang masa lalu banyak kepahitan, kecenderungan dia mengeluarkan pahit. Yakobus 3 ayat 11-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi kalau seorang manusia itu sudah penuh dengan kepahitan hidup, apa yang dia bisa bikin? Pahit semuanya. Kata-katanya pahit, tindakannya menyakiti hati orang. Tapi sebaliknya kalau air itu manis, kata-katanya manis, perbuatannya manis. Namun bagaimana hidup yang pahit dapat dijadikan manis? Kita lihat kembali lagi ayat itu ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Bukan Musa cari, tapi Tuhan perlihatkan. Di gambar ini saya ambil tertarik karena kayu itu sudah ditafsir oleh si pelukis ini, yaitu kayu salib. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bagaimana hidup kita bisa manis? Kayu salib itu harus dilemparkan ke dalam hidup kita. Kayu salib itu harus masuk di dalam diri kita ini. Kayu salib melambangkan apa? Di dalam kayu salib kita lihat pengampunan. Kita juga lihat pengorbanan. Bagaimana caranya kepahitan itu bisa hilang dari diri kita? Ampuni. Ampuni diri sendiri pertama. Bisa saja kepahitan itu kita alami pada waktu dulu. Kita tidak tahu siapa penyebabnya. Kita persalahkan orang lain. Kenapa hidup saya merana seperti ini? Sehingga kepahitan terus menerus keluar dari dirinya.
Ampuni diri sendiri, ampuni orang lain. Dan pengampunan yang sejati diikuti oleh pengorbanan. Korban perasaan, korban banyak macam. Pengampunan dan pengorbanan ini adalah dua hal berkaitan. Anda mengampuni orang lain, ada pengorbanan. Anda juga mengampuni diri sendiri. Kadang-kadang terlalu banyak orang mempersalahkan dirinya sendiri. Ampuni dirimu. Tuhan telah mengampuni kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita harus juga mampu mengampuni orang lain. Mari kita baca ayat ini ya, masih di Keluaran 15. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Tolong kita belajar sama-sama. Perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Jadi pertama, dengar baik-baik suara Tuhan. Kita bisa saja membaca Alkitab, belajar Alkitab, tapi kalau belum mendengar suara Tuhan, saya kira belum sempurna. Belajar Alkitab sampai kita mendengar sesuatu dari firman Tuhan yang akan berbicara melalui rohnya. Roh Tuhan ini telah menuntun penulis-penulis Alkitab, dan roh yang sama juga akan menuntun pembaca Alkitab itu. Dengar baik-baik suara Tuhan. Setiap orang dia berbicara tentunya tidak sama, bisa saja berbeda. Dan sesudah dengarkan baik-baik, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan diulangi lagi di situ, memasang telingamu, pasang telinga baik-baik. Lalu ini berkatnya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan itu dalam bahasa Ibrani ayat ini dikatakan Jehovah Rafa. Tuhan adalah penyembuh kita. Kepahitan-kepahitan hidup kita hanya Tuhan yang mampu sembuhkan. Sebagaimana Dia tidak akan memberikan penyakit-penyakit yang telah diberikan kepada bangsa Mesir, Dia tidak akan memberikannya itu kepada kita. Apa yang diberikan pada waktu di zaman Mesir, baik bangsa Mesir maupun bangsa Israel mengalami kepahitan. Hanya Tuhan saja yang mampu merubah kepahitan itu menjadi sesuatu yang manis. Mari kita lanjutkan cerita perjalanan mereka. Sesudah Tuhan izinkan mereka, mengarahkan mereka kepada air pahit ini, Tuhan ingin mengajarkan mereka bahwa kehidupan yang pahit itu bisa dirubah menjadi kehidupan yang manis apabila ada kayu salib yang diberikan kepada kita. Apabila ada kayu salib yang dihayati oleh kita, akan makna pengorbanan dan makna pengampunan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Lalu berkemahlah dan mereka di sana di tepi air itu. Tadi air pahit sudah dijadikan manis, tetapi mereka dipindahkan lagi ke sini. Air. Kita berbicara tentang air. Yesus katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini adalah percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria di perigi Yakub. Perigi Yakub namanya situ. Jadi siapa yang minum air dari perigi ini masih akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Demikianlah kita. Air itu adalah orang, gambaran orang. Kita minum air kehidupan dari Yesus, maka kepahitan akan hilang. Air itu adalah firman Tuhan. Kalau lalu membaca firman Tuhan, selalu kita menikmati firman Tuhan, maka kepahitan itu akan hilang. Dengan merenungkan pengampunan dan pengorbanan, kita akan mendapat hidup yang manis. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Demikianlah Yesus katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudara satu cerita yang merupakan akhir daripada pelajaran kita pada saat ini. Yaitu sesudah Perang Dunia Kedua tahun 1945, Jerman dibagi dua. Jerman Barat dikontrol oleh tentara sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, dan Jerman Timur dikontrol oleh Rusia. Jerman harus dibagi karena dialah biang keladi Perang Dunia Kedua, sehingga dia membuat perang di mana-mana, dan tentara sekutu ini mengalahkan Jerman pada akhirnya dan menguasai seluruh negara Jerman, seluruh tanah Jerman. Dibagi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Termasuk kota Berlin, ibu kota itu harus dibagi juga, Berlin Barat dan Berlin Timur. Tetapi karena sistem pemerintahan di bagian barat, yaitu di Amerika, dan di bagian timur berbeda, akhirnya di bagian barat menjadi lebih makmur, lebih maju. Dan makin banyak orang dari timur mau pindah. Dikontrol, tidak boleh. Dibangunlah tembok. Kira-kira 9 tahun kemudian dibangun tembok ini, tembok Berlin. Jadi orang yang mau menyeberang ke sebelah harus lewat pos, seperti menyeberang ke negara lain. Padahal mereka sama-sama bangsa Jerman. Dan waktu berlalu, di sebelah barat kota Berlin ini semakin makmur, hidupnya makmur. Di timur semakin tidak makmur, alias semakin miskin. Dan apa yang terjadi? Orang-orang dari timur selalu berusaha untuk menyeberang ke sana. Ini hanya gambarnya saja. Tetapi pada suatu waktu, orang Berlin Timur ini tidak puas dengan kehidupan mereka. Mereka suka apa? Suka buang sampah di sebelah. Mereka suka buang sampah di sebelah barat. Kan cuma beda tembok. Mereka akan buang sampah ke sebelah. Tetapi yang sebelah barat, orang-orang Berlin sebelah barat tidak marah, walaupun mereka sudah dapat kiriman sampah. Mereka pikir, aduh, bukan main nih, kita mau balas atau tidak. Mereka orang Berlin Barat ini mengambil keputusan tidak balas. Kita tidak akan balas. Saya pikir juga, kalau manusia biasa saja pasti dia akan angkat sampah yang sudah dibuang ini dikembalikan ke situ, atau mungkin diberikan lebih banyak lagi. Dan gantinya mereka tidak membuang sampah itu kembali, mereka bikin makanan. Mereka masak yang bagus-bagus, yang enak-enak, lalu mereka kirim ke tembok sebelah, di bawah tembok sebelah. Sesudah sampai di dalam apa itu, di dalam makanan itu mereka tulis seperti ini: thank you for giving. Terima kasih sudah memberikan sampah itu. We can only give what we have. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami punya. Kami punya makanan sedap. Ini yang kami berikan sama kamu. Hopefully it will be useful for you, my brothers and sisters. Harap saja makanan yang enak-enak ini boleh berguna bagi kamu, saudara-saudari. Mereka panggil saudara-saudari. Dan apa akibatnya? Akibatnya tentunya yang di Jerman Timur, di Berlin Timur ini merasa malu. Dan akhirnya mereka sadar bahwa benci tidak akan berakhir kalau dibalas dengan benci. Benci hanya akan berakhir apabila dibalas dengan kasih. Pahit itu akan berakhir apabila diganti dengan manis. Ada satu statement yang saya ingat dikatakan begini: smile begets smile. Kalau kita senyum, kita akan dapat senyum. Ada seorang yang mengharapkan agar wanita yang diincar-incarnya ini tersenyum kepadanya, tetapi tidak pernah dapat senyuman dari wanita itu. Kenapa? Karena
lelaki ini pada saat sudah berdekatan, sudah mendekati wanita ini, dia jadi gugup, jadi tegang. Dan wanita yang didekati ini pun jadi tegang, tidak ada senyum. Lalu laki-laki ini datang kepada seorang penasehat, lalu dia tanya, apa yang kau buat ketika kau ketemu dengan wanita itu? Saya jadi tegang. Bagaimana kau bisa mengharapkan senyum apabila kau tidak mulai latihan senyum dulu? Dan betul berhasil. Ketika dia sudah latihan mungkin, dia senyum, lalu wanita itu tersenyum kepadanya. Love begets love. Kita tunjukkan kasih, kita akan dapat kasih. Tapi hatred atau bitterness, kebencian atau kepahitan akan menuai yang sama. Bitterness will not end when reciprocated with bitterness. Bitterness will end only if rewarded with sweetness. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhanlah yang akan merubah akan kekalahan-kekalahan kepahitan kita menjadi kemenangan-kemenangan yang manis. Bersandarlah kepadanya, berharaplah kepadanya, tetaplah setia, dan turutilah firman-Nya, dan ikutilah akan tuntunannya. Kiranya kehidupan kita yang pahit bisa dijadikan manis apabila salib Yesus dilemparkan ke dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus.